Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abadani wa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang maghrib ini saya akan sedikit berbicara tentang salah satu isi daripada kandungan kitab Abwabul Faraj. Kitab Abwabul Faraj yaitu pintu kemudahan, ya, pintu-pintu kebahagiaan. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali memberi kita jalan, macam mana kita ini bisa terlepas daripada kesulitan. Jadi Abwabul Faraj yaitu pintu-pintu keleluasaan, terlepas daripada kesusahan. Ya. Jadi banyak sekali cara-cara yang bisa membuat kita ini menjadikan kita orang yang selalu bahagia dan selalu gembira. Jadi tidak heran kadang-kadang kalau kita hidup di dunia ini ada orang yang hidupnya murung. Padahal pintu-pintu untuk membuat orang berbahagia itu banyak. Maka di sini melalui kitab Abwabul Faraj, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani menunjukkan kepada kita jalan-jalan agar kita ini selalu hidup ini bahagia. Kesusahan akan pergi. Di sini saya akan mengutip sedikit tentang salah satu di antara pintu agar kita ini bisa menghilangkan kesusahan, yaitu zikrullah, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para ahlul bait Rasulullah, para tabi'in, para anbiya, para sahabat, para tabi'in, para aulia wa syuhada wa salihin, khususnya guru kita Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abuya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Amadana Allah bimadadi wa fada alaina min barakati wa anwarihim wa ulumihim fi dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, zikrullah. Ini cuaca agak mendung-mendung, gerimis-gerimis menjelang berbuka. Mudah-mudahan ini satu keberkahan juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah curahkan nafhat Ramadan dari langit. Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'zami abwabil faraj al-wasi'ah wa aqrabul turuqat an-nafi'ah zikrullah. Termasuk di antara pintu yang paling agung untuk menghilangkan kesusahan. Ya, pintunya sangat lebar, sangat agung untuk menghilangkan kesusahan, dan termasuk jalan yang paling dekat dan sangat bermanfaat, yaitu zikrullah ta'ala. Zikrullah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau kepingin hidup bahagia, di antaranya caranya harus dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk cara yang paling dekat, bermanfaat, dan paling agung, termasuk cara yang paling agung. Fahuwa saqalul qulub. Zikrullah yaitu pembersih hati, untuk mengkilatkan hati. Kalau besi berkarat digosok biar dia mengkilat lagi, itu namanya saqal. Jadi untuk mengkilatkan hati kita ini yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa miftahu babin nafahat, dan menjadi kuncinya pintu-pintu hembusan atau nafahat,
rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wasabilu tawajuhit tajalliyat alal qulub, dan menjadi jalan orang-orang bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini bisa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi satu jalan thariqah, ya. Cara agar hati ini bisa bertawajuh, bertajalliyat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi yahsulu at-takhalluq la bi ghairihi. Dengan zikir ini orang akan bisa berakhlak menjadi baik. Jadi akhlak itu bisa didapat dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berzikir, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan sifat-sifat yang jelek dari hati kita ini. Zikir saja banyak, zikir yang banyak, zikir yang banyak. Di samping usaha secara manual lah kita katakan, kita juga harus banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita macam mana kita berjuang untuk menghilangkan sifat sombong, menghilangkan sifat bakhil, kita usaha secara zahir, secara syariat kita usaha juga, kita harus perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir ini diantaranya fungsinya adalah untuk agar kita ini berakhlak dengan akhlak yang mulia, mengusir, membuang akhlak-akhlak yang jelek dari hati kita. Wal muridu la yusibu ghammun aw hammun aw huznun illa bisabab ghaflati an dzikrillah. Seorang murid itu tidak akan terkena kesusahan, tidak akan terkena galau, ya, tidak akan terkena kesedihan kecuali karena lalainya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghadap kepada Allah, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia kalau dia lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan susah, dia akan sedih. Jadi kesusahan dan kesedihan itu berasal dari dia ghaflah, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau istaghala bi dzikrillahi ladama farahu wa qarat ainuhu. Jadi kalaulah seorang murid itu tadi dia selalu istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ladama farahu, maka dia akan selalu hidup gembira terus. Jadi orang yang hidup susah itu orang yang sikit berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepingin bahagia, banyakin zikir. Seorang murid, orang yang kepingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya zikir, maka hati akan bahagia, akan tenang, tidak ada kesedihan di situ. Idza dzikru miftahu surur wal faraj. Karena sungguhnya zikir itu adalah kunci kebahagiaan dan kunci daripada menghilangkan kesusahan. Jadi menjadi hati ini lapang, kunci kelapangan, hilang kesusahan. Kama anal ghaflata miftahul husni wal kadar. Sebaliknya, kelalaian itu adalah kunci daripada kesedihan dan kekeruhan hati. Kalau orang sudah dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka percayalah, dia akan selalu hidupnya bersedih. Hatinya akan selalu galau, susah, karena kelalaian itu kunci daripada kesusahan. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, katsiran, zikir yang banyak, wadzakirat, dan wanita-wanita. Wadzakirin, orang-orang laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, wadzakirat, dan wanita-wanita yang berzikir juga dengan zikir yang banyak. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah, maka Allah akan menyiapkan baginya keampunan dan pahala yang agung.
Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini termasuk orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minadz zakirin wa la taj'alna minal ghafilin. Ya Allah, jadikanlah kami ini termasuk orang-orang yang selalu berzikir kepadamu, dan janganlah Engkau jadikan kami ini termasuk orang-orang yang lalai kepadamu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, dijadikan orang yang na'udzubillah ya Rabb. Ya Allah, kumpulkanlah kami di dunia ini dan di akhirat bersama orang-orang yang selalu berzikir kepadamu. Amin ya Rabbal alamin. Dari awal sampai akhir, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berbuka puasa. Semoga bermanfaat dan berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.